Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Teh Dinda selaku dosen perilaku nonverbal yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil kelompok kami. Namun sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu yang terdiri dari saya sendiri sebagai moderator, Syarah Dea, kemudian ada Jihan Alia, Naila Huaiza, Nabila Fauzia, Nur Ataya, Paramita, Trini Nur Ardian, Salma Nabila, Safa Safira, dan Safira Zahra. Untuk materi pertama akan dipaparkan oleh rekan saya. Silahkan. Pada pendahuluan ini, ternyata kita dapat dengan mudah menentukan orientasi waktu kita, berbeda dengan kebanyakan orang yang kesulitan dalam mencari tahu bioritme mereka sendiri. Dan ukuran laporan diri yang sering peneliti gunakan untuk menentukan orientasi ini disebut dengan skala orientasi waktu, di mana responden akan diminta untuk memilih salah satu item pada skala dan nantinya skor tersebut akan dihitung. Rata-rata skornya adalah 48. Jadi, jika lebih tinggi dari 48, mungkin menunjukkan lebih banyak kecenderungan burung hantu. Sebaliknya, jika lebih rendah dari 48, menunjukkan kecenderungan terhadap burung pipit. Burung hantu sendiri itu paling baik di sore dan malam hari. Mereka tidak melakukan pekerjaan terbaik mereka antara jam 8 dan 11 pagi. Burung hantu adalah pekerja yang ingin bekerja lembur dan siswa yang menyukai kelas malam. Burung hantu pun berusaha untuk tidak melakukan sesuatu yang penting di awal. Dan tidak heran jika banyak burung hantu yang berprestasi buruk di sekolah dan sulit mendapatkan pekerjaan tetap. Sedangkan burung pipit adalah kondisi terbaiknya di pagi hari. Burung pipit masuk kerja atau sekolah pada pukul 6, 7, atau 8 pagi. Namun, anak-anak burung pipit tidak melakukannya dengan baik di sore hari. Mereka kurang perhatian, lebih lelah, dan tidak mengerjakan ujian dan tugas dengan baik di sore hari. Kelas malam sulit bagi burung pipit ini. Orientasi waktu kita dapat menentukan seberapa efektif kita sebagai komunikator di berbagai waktu dalam sehari. Kebanyakan orang belajar untuk berfungsi dengan cukup antara jam 9 pagi hingga 5 sore. Kami menyebut orang-orang ini menyebar. Mereka bukan burung pipit, tetapi juga bukan burung hantu. Sebagian besar populasi cocok dengan kategori waktu sprawl ini. Tetapi setidaknya 20% adalah burung hantu dan 20% adalah burung pipit. Ini berarti 2 dari 5 orang adalah burung hantu atau burung pipit. Orientasi waktu biologis kita mempengaruhi komunikasi kita dengan orang lain, dan mempengaruhi bagaimana kita memandang orang lain dan bagaimana mereka memandang kita. Jika kita mengetahui kapan kita berfungsi paling baik, kita dapat membuat modifikasi dalam jadwal kita untuk memanfaatkan waktu-waktu itu. Kita juga dapat membuat pilihan strategis tentang kapan harus berbicara dengan orang lain jika kita dapat mengetahui orientasi waktu biologis mereka. Selanjutnya adalah hasil penelitian skala orientasi waktu. Yang pertama berdasarkan jenis kelamin. Demografi responden angket berdasarkan jenis kelamin dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu perempuan dan laki-laki. Yang pertama adalah perempuan. Diketahui jumlah responden berjenis kelamin perempuan adalah 54 orang atau sebesar 77,1% dari total 70 responden. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan rata-rata skor time orientation responden sebesar 44,2. Berdasarkan skor rata-rata tersebut, responden berjenis kelamin perempuan cenderung termasuk ke dalam jenis orientasi waktu burung pipit. Lalu yang kedua adalah laki-laki. Jumlah responden berjenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 16 orang atau sebesar 22,9% dari total 70 responden. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan rata-rata skor time orientation responden sebesar 48,56. Berdasarkan skor rata-rata tersebut, responden berjenis kelamin laki-laki cenderung termasuk ke dalam jenis orientasi waktu burung hantu. Berikut adalah hasil skor skala time orientation setiap jenis kelamin responden jika digambarkan melalui diagram batang. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa skor skala time orientation responden dengan jenis kelamin perempuan lebih rendah dengan rata-rata sebesar 44,2 jika dibandingkan dengan responden berjenis kelamin laki-laki yang memiliki rata-rata sebesar 48,56. Yang kedua adalah berdasarkan demografi suku bangsa. Demografi responden
angket berdasarkan suku bangsa dibagi menjadi 8 suku, yaitu Sunda, Padang, Aceh, Jawa, Minangkabau, Melayu, Batak, dan Sasak. Yang pertama adalah Sunda. Jumlah responden yang bersuku bangsa Sunda adalah sebanyak 59 orang atau sebesar 84,3% dari total 70 responden. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan rata-rata skor skala time orientation responden suku bangsa Sunda adalah sebesar 45. Berdasarkan skor rata-rata tersebut, responden suku bangsa Sunda cenderung termasuk ke dalam jenis orientasi waktu burung pipit. Lalu yang kedua adalah Padang. Jumlah responden yang bersuku bangsa Padang adalah sebanyak 1 orang atau sebesar 1,4% dari total 70 responden. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan rata-rata skor skala time orientation responden suku bangsa Padang adalah sebesar 46. Berdasarkan skor rata-rata tersebut, responden suku bangsa Padang cenderung termasuk ke dalam jenis orientasi waktu burung pipit. Lalu yang ketiga adalah suku bangsa Aceh. Jumlah responden yang bersuku bangsa Aceh adalah sebanyak 1 orang atau sebesar 1,4% dari total 70 responden. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan rata-rata skor skala time orientation responden suku bangsa Aceh adalah sebesar 33. Berdasarkan skor tersebut, responden suku bangsa Aceh cenderung termasuk ke dalam jenis orientasi waktu burung pipit. Lalu yang keempat adalah Jawa. Jumlah responden yang bersuku bangsa Jawa adalah sebanyak 4 orang atau sebesar 5,7% dari total 70 responden. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan rata-rata skor skala time orientation responden suku bangsa Jawa adalah sebesar 49. Berdasarkan skor rata-rata tersebut, responden suku bangsa Padang cenderung termasuk ke dalam jenis orientasi waktu burung hantu. Lalu yang kelima adalah Minangkabau. Jumlah responden yang bersuku bangsa Minangkabau adalah sebanyak 2 orang atau sebesar 2,8% dari total 70 responden. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan rata-rata skor skala time orientation responden suku bangsa Minangkabau adalah sebesar 28. Berdasarkan skor rata-rata tersebut, responden suku bangsa Minangkabau cenderung termasuk ke dalam jenis orientasi waktu burung pipit. Lalu yang keenam adalah Melayu. Jumlah responden yang bersuku bangsa Melayu adalah sebanyak 1 orang atau sebesar 1,4% dari total 70 responden. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan rata-rata skor skala time orientation responden suku bangsa Melayu adalah sebesar 63. Berdasarkan skor tersebut, responden suku bangsa Melayu cenderung termasuk ke dalam jenis orientasi waktu burung hantu. Lalu yang ketujuh adalah Batak. Jumlah responden yang bersuku bangsa Batak adalah sebanyak 1 orang atau sebesar 1,4% dari total 70 responden. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan rata-rata skor skala time orientation responden suku bangsa Batak sebesar 53. Berdasarkan skor tersebut, responden suku bangsa Batak cenderung termasuk ke dalam jenis orientasi waktu burung hantu. Lalu yang terakhir adalah Sasak. Jumlah responden yang bersuku bangsa Sasak adalah sebanyak 1 orang atau sebesar 1,4% dari total 70 responden. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan rata-rata skor skala time orientation responden suku bangsa Sasak adalah sebesar 41. Berdasarkan skor rata-rata tersebut, responden suku bangsa Sasak cenderung termasuk ke dalam jenis orientasi waktu burung pipit. Dengan demikian, dapat kita simpulkan jika skor skala time orientation responden yang bersuku bangsa Melayu memiliki skor paling tinggi jika dibandingkan dengan skor time orientation suku-suku lainnya dengan rata-rata sebesar 63. Sedangkan skor yang paling rendah dimiliki oleh suku bangsa Minangkabau dengan skor rata-ratanya sebesar 28. Baik, selanjutnya adalah hasil penelitian demografi responden angket berdasarkan pendidikan dibagi menjadi 5 jenjang, yaitu SMA, SMK, D3, D4, dan N1. Yang pertama adalah SMA. Jumlah responden yang saat ini berada di bangku SMA adalah sebanyak 19 orang atau sebesar 27,2% dari total 70 responden. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan rata-rata skor skala time orientation responden SMA sebesar 4,6. Berdasarkan skor rata-rata tersebut, responden SMA cenderung termasuk ke dalam jenis orientasi waktu burung pipit. Yang kedua adalah SMK. Jumlah responden yang saat ini berada di bangku SMK adalah sebanyak 6 orang atau sebesar 8,6% dari total 70 responden. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan rata-rata skor skala time orientation responden SMK sebesar 35,33. Berdasarkan skor rata-rata tersebut, responden SMK cenderung termasuk ke dalam jenis orientasi waktu burung pipit. Yang ketiga adalah D3. Jumlah responden yang saat ini berada di bangku D3 adalah sebanyak 2 orang atau sebesar 2,5% dari total 70 responden. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan rata-rata skor skala time orientation responden D3 sebesar 46. Berdasarkan skor rata-rata tersebut, responden D3 cenderung termasuk ke dalam jenis orientasi waktu burung pipit. Yang keempat adalah D4.
Jumlah responden yang saat ini berada di bangku D4 adalah sebanyak 2 orang atau sebesar 2,5% dari total 70 responden. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan rata-rata skor skala time orientation responden D4 sebesar 52. Berdasarkan skor rata-rata tersebut, responden D4 cenderung termasuk ke dalam jenis orientasi waktu burung hantu. Dan yang terakhir adalah S1. Jumlah responden yang saat ini berada di bangku S1 adalah sebanyak 40 orang atau sebesar 55,1% dari total 70 responden. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan rata-rata skor skala time orientation responden S1 sebesar 23,4. Berdasarkan skor rata-rata tersebut, responden S1 cenderung termasuk ke dalam jenis orientasi waktu burung pipit. Boleh next. Berikut adalah hasil skor skala time orientation setiap jenjang pendidikan responden jika digambarkan melalui diagram batang. Dengan demikian, dapat disimpulkan jika skor skala time orientation responden dengan tingkat pendidikan D4 memiliki skor paling tinggi dengan rata-rata sebesar 52, diikuti oleh tingkat D3, SMA, SMK, dan yang terakhir S1. Selanjutnya merupakan hasil penelitian berdasarkan status yang dibagi menjadi 7 jenis status. Yang pertama yaitu pelajar yang berjumlah 2 orang atau 2,9% dari 70 responden yang memiliki rata-rata skor skala time orientation 34. Dari hasil penelitian tersebut, kecenderungan jenis orientasi pelajar merupakan burung pipit. Yang kedua yaitu mahasiswa, yang jumlah respondennya adalah 54 orang atau 77,1%. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan rata-rata skor skala time orientation responden mahasiswa sebesar 46,7 dan cenderung termasuk burung pipit. Yang selanjutnya adalah pegawai, yang berjumlah 9 orang atau 12,8%. Rata-rata skor skala time orientation dari pegawai adalah 42,6 dan kecenderungan jenis orientasi berdasarkan skor skala time orientation adalah burung pipit. Selanjutnya yaitu wirausaha yang jumlah respondennya 1 orang atau 1,4%. Yang mempunyai rata-rata skor skala time orientation 33 dan kecenderungan jenis orientasinya adalah burung pipit. Selanjutnya, dengan status gap year yang jumlah respondennya adalah 1 orang atau 1,4%. Skor skala time orientation dari gap year yaitu 50 dan kecenderungan jenis orientasinya yaitu burung hantu. Lalu selanjutnya yang belum kuliah atau kerja yang jumlah respondennya merupakan 1 orang atau 1,4%. Skor skala time orientation dari yang belum kuliah atau kerja merupakan 28 dan kecenderungan jenis orientasinya yaitu burung pipit. Dan yang terakhir adalah guru yang jumlah respondennya adalah 1 orang atau 1,4%. Skor skala time orientation dari guru yaitu 27 dan kecenderungan jenis orientationnya yaitu burung pipit. Selanjutnya. Dan dengan demikian dapat disimpulkan jika skor skala time orientation responden dengan status sebagai gap year mempunyai rata-rata skor skala time orientation tertinggi dari status yang lainnya, yaitu sebesar 50. Sedangkan rata-rata skor skala time orientation terendah yaitu dari status guru dengan skor sebesar 27. Baik teman-teman sekalian, berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penilaian skor dari angket time orientation yang kami sebarkan, yaitu apabila skor responden di atas 48, maka menunjukkan kecenderungan burung hantu, di mana mereka merupakan individu yang menyukai bekerja lembur ataupun kelas malam. Sedangkan responden dengan skor di bawah 48, maka menunjukkan kecenderungan burung pipit dengan kepribadian yang lebih aktif di pagi hari. Saya Syarah Dea, mewakili kelompok Time Orientation. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.